lawan dari liberal. Kalau liberal tadi semuanya benar, semuanya betul, semuanya tak ada yang salah. Lawan dari liberal adalah sempit daripada liberal. Ini adalah orang-orang yang disebut dengan mujassimah. Diambil dari kata jisim. Jisim artinya fisik, fisik artinya tubuh, karena mereka memfisikkan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakannya Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, tapi mata Allah tak sama dengan mata kita, kakinya tak sama. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah berpegang kepada dua cara. Yang pertama tafwid, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan bahas-bahas, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas aras. Al-istiwa maklum, semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana Allah istiwa di atas aras tak ada yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman tentang ayat itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah bid'ah. Serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama yang tafwid ini selalu kalau ditanya tentang ayat mutasyabihat, wallahu alam bissawab. Buya, bagaimana tentang makna tangan Allah? Wallahu alam bissawab. Buya, bagaimana tentang kaki Allah? Yukshafu an saqin, betis Allah disingkapkan. Wallahu alam bissawab. Buya, bagaimana tentang Allah duduk di atas aras? Wallahu alam bissawab. Tapi kan kita tak bisa begitu di tengah masyarakat. Ambo kalau ditanya ambo jawab. Sebab kalau ambo wallahu alam, kalau ditanya itu ustaz apa? Itu ustaz wallahu alam bissawab. Maka metode yang kedua adalah takwil. Takwil artinya sarful lafzi min ma'nan haqiqiyin, mengalihkan dari makna hakiki kepada makna majazi. Kenapa tidak dikatakan Allah bertangan? Kita diajarkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah la yahwihi zaman. Allah itu tidak bisa dihukum dengan waktu, karena waktu itu adanya belakangan. Allah laisa qablahu syai'un, sebelum Allah tak ada apapun. Sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, sebelum ada aras, sebelum atas bawah kanan kiri depan belakang, Allah sudah ada. Maka ketika Allah menciptakan waktu, Allah tidak masuk ke dalam waktu tersebut. Kalau Allah masuk, berarti dia berubah. Kalau dia berubah, berarti dia hudus, mutaghayyir. Sedangkan kita meyakini Allah itu qadim. Allah itu qadim. Qadim artinya kekal, abadi, tak berawal, tak berakhir. Itulah yang diajarkan, dinyanyikan di masjid-masjid, di sekolah-sekolah kita, yang disebut dengan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Kenapa hanya sifat 20? Sifat Allah tidak 20, sifat Allah itu banyak. Sifat Allah tak terbatas. Lalu kenapa 20? Karena dengan 20 itu terkuncilah semua aliran-aliran sesat. Maka aliran agama kalau dipakai sifat 20 ini otomatis terkunci dia. Saya kasih satu contoh. Ada tokoh dari Jerman namanya Nietzsche. Kata Nietzsche, Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Dulu Tuhan mati. Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Kalau anak kita dimasakkan sifat 20 ya, insya Allah tak sibuk dia mencari ayat di 30 juz, tak perlu dia mencari hadis di Sahih Bukhari 7275, karena sudah disusun ulama secara sistematis. Cukup dia sebut satu dari sifat 20, terbantahlah Nietzsche yang mengatakan Tuhan pernah ada, tapi kemudian Tuhan mati. Wujud, qidam, baqa. Qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Kalau dia pernah berawal, berarti dia bukan Tuhan. Maka Isa bukan Tuhan. Kenapa Isa bukan Tuhan? Karena dia berawal, karena dia dilahirkan. Isa adalah Tuhan. Kalau Isa Tuhan, Isa itu kan punya omak. Nama omaknya Maryam. Jadi waktu omaknya meninggal, inyo mencabik nyawa omaknya. Anak durhaka lah nyo. Logika. Apalah ta'qilun?
Jadi anak-anak kita ini mesti kita ajarkan berlogika itu. Akal ini tidak jahat. Yang jahat itu adalah ketika akal dibelokkan, tidak sesuai. Maka berapa banyak orang-orang yang akalnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aliran ini disebut dengan tajsim. Kenapa? Memfisikkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah bisa ditunjuk di atas. Allah kalau bisa ditunjuk di atas, sementara bumi ini bulat. Jadi kebetulan kita bagian atas. Jadi bagaimana dengan orang yang tinggal di bumi bagian bawah? Berarti menunjuk ke bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turun sepertiga malam. Ditanyakan kepada orang tajsim yang menyamakan Allah dengan makhluk, kata dia Allah duduk di atas aras. Jadi kalau Allah duduk di atas aras, turun sepertiga malam. Ini dia teh, turun sepertiga malam. Berarti waktunya turun aras itu kosong. Turunnya di Jepang, habis itu turun di Papua Timur, habis itu turun di Kalimantan, habis itu turun di Sumatera, habis itu turun. Ketika ditanyakan begitu, videonya ada ambo simpan, nanti ambo share. Tuhan, iya. Tuhan di atas, iya. Sepertiga malamnya turun, iya. Kalau gitu naik turun lah ya. Itu Tuhan apa teh celup? Ketika ditanya tentang itu, Tuhan duduk di atas aras, iya. Lalu kemudian sepertiga malamnya turun ke bawah, iya. Macam mana Tuhan naik turun naik turun? Apa jawabnya? Jangan pikirkan itu, karena akalmu tak mampu. Itulah tafwid. Itu tafwid. Tapi tafwidnya setengah takwil. Jadi sebenarnya mereka mentafwid juga, tapi malu-malu mau mengatakan tafwid. Kalau tidak tafwid, tidak takwil, maka akan terjerumus kepada tajsim. Wal a'yadzubillah. Datanglah Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, menyusun kitab judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Dia katakan ulama-ulama yang berakidah Asy'ari, tidak ada orang yang paham Sahih Al-Bukhari kalau tidak membaca kitab Fathul Bari, kalau tidak membaca bantahan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Hadiyus Sari Muqaddimah Sahih Al-Bukhari. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhab akidahnya Asy'ari. Bagaimana dengan Sahih Muslim? Imam Nawawi menulis kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, akidahnya Asy'ari. Bagaimana dengan Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, tafsirnya besar Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'zur, akidahnya Asy'ari. Jadi kalau ada orang membid'ahkan Asy'ari, memfasikkan Asy'ari, berarti dia sudah menghilangkan ilmu-ilmu keislaman. Macam mana dia membaca Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Bagaimana dia membaca Arba'in Nawawi? Bagaimana dia membaca Riyadhus Shalihin? Aneh bin ajaib. Ada orang menyerang Asy'ari, tapi waktu mengajar hadis yang dibaca adalah kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Imam Nawawinya Asy'ari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti pun Asy'ari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah masih ada lagi benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Inya Jaho, Inya Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, alumni dari Makkah, dari Masjidil Haram, pulang ke Nusantara, balik ke Sumatera, menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka pun membuat, itulah yang disebut dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dalam bidang akidahnya Asy'ari, dalam fikihnya Syafi'i, dalam tasawufnya Sunni, dalam tarekatnya Naqsabandi. Pakam-pakam itu mesti dipegang.